Saya dari kelompok 22 ingin menyampaikan materi tentang PT Unilever. PT Unilever Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1933 dan terdaftar di Bursa Efek pada tahun 1981 adalah perusahaan termuka dalam produksi dan distribusi barang kebutuhan dalam sehari-hari dengan portofolio produk seperti Lifebuoy, Sunsilk, dan Rinso. Perusahaan ini dikenal luas di Indonesia. Unilever Indonesia fokus pada inovasi produk berkualitas tinggi dan berkelanjutan lingkungan, seperti pengurangan plastik dan pertanian lingkungan. Sebagai bagian dari grup Unilever Global, perusahaan ini bersaing di pasar internasional sambil tetap relevan di pasar domestik dengan visi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, berkelanjutan, dan bermakna. Lalu selanjutnya ada pengertian perencanaan anggaran. Apa sih pengertian perencanaan anggaran itu? Menurut Mardiasmo 2002, perencanaan anggaran adalah proses sistematis dalam menentukan tujuan, mengidentifikasi sumber daya yang tersedia, serta merencanakan pengalokasian sumber daya tersebut secara efisien dan efektif. Untuk mencapai organisasi dalam periode tertentu, dalam konteks budgeting, perencanaan anggaran berfungsi sebagai panduan untuk mengendalikan pengeluaran, memprioritaskan kegiatan, serta mengevaluasi kinerja keuangan organisasi. Lalu selanjutnya ada aspek-aspek pemasaran, ada 6 aspek bisnis, ada 5. Yang pertama aspek pemasaran, yang kedua aspek keuangan, ketiga ada aspek hukum dan legalitas, keempat ada aspek lingkungan, keenam ada aspek sumber daya manusia, dan yang terakhir ada aspek teknis produksi dan teknologi. Selanjutnya ada rencana anggaran biaya aspek pemasaran PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama ada kampanye digital dengan biaya 500 miliar, keterangan promosi digital melalui media sosial, iklan, dan influencer. Lalu yang kedua ada promosi produk baru dengan biaya 800 miliar, keterangan peluncuran produk seperti Lux Body Wash dan Magnum Matcha. Lalu yang ketiga ada penguatan kanal penjualan dengan biaya 400 miliar dengan keterangan investasi pada GTMT dan e-commerce. Lalu yang keempat ada aktivasi merek utama dengan biaya 300 miliar dengan keterangan aktivasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap merek inti. Jadi total dari rencana anggaran biaya aspek pemasaran PT Unilever Indonesia Tbk senilai 2 triliun. Lalu yang kedua ada rencana anggaran biaya aspek keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama ada optimalisasi inventory dengan biaya 200 miliar, keterangan implementasi AI untuk pengelolaan inventory. Yang kedua ada pengembangan proses distribusi dengan biaya 150 miliar dengan keterangan optimalisasi jalur distribusi. Lalu yang ketiga ada efisiensi aliran kas dengan biaya 150 miliar dengan keterangan pemantauan dan pengelolaan keuangan. Jadi total rencana anggaran biaya aspek keuangan PT Unilever Indonesia sejumlah 500 miliar. Lalu yang ketiga ada rencana anggaran biaya aspek hukum dan legalitas PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama ada kepatuhan hukum dan regulasi dengan biaya 100 miliar, keterangan audit, regulasi, dan pengawasan hukum. Yang kedua ada penyelesaian isu maniformasi 50 miliar dengan keterangan biaya komunikasi hukum klarifikasi. Yang ketiga ada perlindungan paten dan hak cipta 50 miliar dengan keterangan pendaftaran paten dan merek dagang. Total dari rencana anggaran biaya aspek hukum dan legalitas PT Unilever Tbk sejumlah 200 miliar. Selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya aspek sumber daya manusia PT Unilever Indonesia. Yang pertama ada komponen yang pertama ada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Biayanya ada 1 triliun, keterangan peningkatan teknologi di pabrik. Kedua, rekrutmen dan retensi karyawan memiliki biaya 400 miliar,
keterangannya implementasi sistem berbasis AI untuk efisiensi. Nomor 3 yaitu ada program kesejahteraan karyawan, biayanya 100 miliar. Keterangannya pengurangan resiko kekurangan mesin, memiliki total 1,5 triliun. Yang selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya aspek teknis produksi dan teknologi PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama ada komponen yang pertama yaitu ada modernisasi produksi, memiliki biaya 1 triliun, memiliki keterangan peningkatan teknologi di pabrik. Nomor 2 yaitu otomatisasi produksi, biayanya 400 triliun, keterangan implementasi sistem berbasis AI untuk efisiensi. Nomor 3 yaitu perawatan dan pemeliharaan mesin, memiliki biaya 100 miliar, keterangannya pengurangan resiko kerusakan mesin, memiliki nilai total 1,5 triliun. Yang selanjutnya itu anggaran keseluruhan PT Unilever Indonesia. Aspek yang pertama ada pemasaran, memiliki anggaran 2 triliun dan pendapatan 2,5 triliun, surplus atau defisitnya memiliki lebih dari 500 miliar. Memiliki keterangan pendapatan dari kampanye digital peluncuran produk baru yaitu Luxy Body Wash dan optimalisasi kanal GTMT serta e-commerce. Yang aspek kedua yaitu aspek keuangan, memiliki anggaran miliar. Surplus atau defisitnya lebih dari 100 miliar. Keterangannya efisiensi pengelolaan inventory, optimalisasi distribusi. Yang ketiga yaitu aspek lingkungan, memiliki anggaran 700 miliar dan pendapatan 800 miliar. Surplus atau defisitnya lebih dari 100 miliar. Keterangannya itu pendapatan di rinsomatik kemasan biogas. Aspek teknis produksi dan teknologi, memiliki nilai 1,5 triliun, pendapatan 2 triliun, modern lebih dari 500 miliar. Memiliki keterangan produksi atau otomatisasi AI atau efisiensi biaya. Kelima yaitu ada aspek sumber daya manusia, pendapatannya 350 miliar dan memiliki defisit lebih dari 50 miliar. Keterangan pelatihan karyawan inovatif dan program kesejahteraan. Yang legalitas memiliki nilai 200 miliar, pendapatan 250 miliar. Biaya perlindungan hukum, patent dan penyelesaian informasi di pasar miliar dan pendapatan 6,5, surplus defisitnya 1,3 triliun, memiliki keterangan efisien. Yang selanjutnya itu ada total pendapatan yang diharapkan, ada 6,5 triliun yang dihasilkan dari peningkatan penjualan produk, efisiensi dan inovasi ramah lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada total anggaran 5,2 triliun yang didislokasikan untuk pengelolaan berbagai aspek perusahaan. Yang selanjutnya itu ada surplus memiliki nilai 1,3 triliun, dapat digunakan untuk reinvestasi, pelunasan kewajiban dan penguatan struktur modal perusahaan. Selanjutnya itu kesimpulan. Makalah ini membahas perencanaan anggaran PT Unilever Indonesia Tbk dengan fokus pada 6 aspek
utama. Yang pertama ada pemasaran, keuangan, hukum, lingkungan, teknis produksi, dan sumber daya manusia. Total anggaran sebesar 5,2 triliun dialokasikan untuk mendukung operasional perusahaan dengan target pendapatan 6,5 triliun dan surplus 1,3 triliun untuk reinvestasi dan penggunaan modal. Rencana anggaran ini mencerminkan strategi untuk peningkatan daya saing melalui efisiensi, teknologi modern, produksi digital, pengelolaan hukum, dan inovasi ramah lingkungan, dengan tujuan memperkuat posisi perusahaan di pasar lokal dan internasional.